Sudah. Mulai. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Begitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah apabila bangun tidur, baik tidur siang maupun tidur malam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat syahadat ini mari kita pertahankan sampai titik darah paling penghabisan. Sebab apabila kita masuk ke liang lahat, maka kita akan ditanya tentang keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan kita tentang Islam yang kita jalani sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa idza dakhala qabruhu rudda ilaihi ruhu ila jazatihi waja'ahu malakani famtahanahu. Apabila jasad itu sudah dimasukkan ke liang lahat, roh akan dikembalikan, kemudian akan didatangkan dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan, Marrabbuk, siapa Tuhan? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Kalau tauhidnya benar, akidahnya sahih, syahadatnya tidak cacat, maka ketika kita sendirian di alam kubur, kita pun sanggup menjawab. Jawabannya, Allahu Rabbi, Al-Islamu dini, Muhammadun Nabi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqular rasul walladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang ujian, cobaan, fitnah sebagaimana orang-orang terdahulu? Mereka ditimpah malapetaka, ditimpah musibah, ditimpah kemiskinan, kesengsaraan, kegoncangan, sampai Rasul beserta orang-orang yang beriman pada waktu itu mengatakan, mata nasrullah, kapan sih datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Begitu hidup ini,
adalah tidak sepi dari ujian, tidak sepi dari cobaan. Kita menjalani hidup ini tidak selalu bertabur bunga di kanan kiri. Tapi kita menjalani hidup ini, di situ banyak onak dan duri. Dan tidak ada satupun manusia yang pernah lahir di muka bumi ini kecuali diuji lebih dulu. Karena dunia ini adalah darul bala, tempatnya ujian, tempatnya imtihan. Maka sebagian orang lulus, tapi sebagian orang gagal. Orang yang lulus itulah yang bakal selamat, sementara orang yang gagal itu bakal celaka nanti di akhir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah, wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, walaupun hujan rintik tapi tidak menghalangi kita untuk datang ke majelis taklim. Kita harus paham bahwa setiap langkah yang kita ayunkan ini akan menggugurkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Langkah berikutnya akan meningkatkan derajat. Apalagi orang yang menimba ilmu agama. Maka Nabi memberikan satu jaminan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Karena itu jangan Anda merasa sengkah cara madura. Jangan Anda merasa futur. Walaupun nanti satu saat kita akan futur, tapi kita tetap bersemangat. Karena ukuran manusia terbaik adalah diukur dengan pemahaman orang itu tentang agamanya. Sebagaimana Nabi menyatakan, may yuridillahu biki khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, orang itu difahamkan tentang agamanya. Dia ngerti untuk apa dia dihidupkan. Dia faham bahwa hidup ini tidak hanya sekedar nyambut gai. Hidup ini tidak sekedar makan, minum, melestarikan keturunan, tapi hidup ini untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Sebagaimana Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, karena itu alhamdulillah pada sore hari ini kita mengkaji hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini adalah hadis yang paling dikenal. Hampir seluruh penjuru dunia ini, mereka mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Mulai dari Timur Tengah sana sampai ke negeri tercinta ini. Riyadhus Shalihin adalah kitab yang mendasar. Yang di situ ada hukum-hukum, ada tazkiyah, ada pencerahan-pencerahan, bahkan dipentingkan di situ adalah masalah akidah, masalah tauhid. Bagi siapa yang belajar kitab ini,
kemudian berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan, insya Allah dia akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk di babul ikhlas, hadis yang kedua. Di dalam hadis ini dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Aisyah ini adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang istri yang paling dicintai oleh Nabi. Dan ketika Aisyah masih umur sekitar 9 tahun, Nabi sudah diberitahu bahwa istrimu seperti ini. Jibril membawa potretnya Aisyah. Jadi bukan, mohon maaf ini, bukan karepnya Nabi, biar tidak salah persepsi. Itu memang Allah yang menyuruh. Jadi bukan, ini mulai perawan, enggak, bukan itu. Tapi Allah yang menyuruh. Kenapa? Nanti di akhir perjalanan Rasul, itu yang paling tahu masalah bab toharo itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini adalah wanita yang sangat cerdas. Dia istri Nabi di dunia dan istri Nabi nanti di surga. Aisyah ini dia untuk hafalannya sangat kuat, di samping kecerdasan otaknya mirip dengan bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan berarti beliau tidak ada ujiannya, tidak ada cobaannya. Ada ujiannya, ada cobaannya. Aisyah pernah difitnah, dituduh berzina. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan fitnah-fitnah itu. Bahkan Aisyah adalah wanita terbaik dari 4 wanita. Yang paling baik adalah Maryam binti Imran, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua Asia binti Muzahim. Beliau adalah tukang sisirnya Fir'aun. Beliau berani berkorban dirinya, anaknya untuk keyakinan tauhid ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Asia binti Muzahim ini termasuk wanita terbaik. Kemudian yang ketiga adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelaumanannya, kedermawannya ada kemiripan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak segan-segan melepaskan kalungnya untuk kepentingan agama. Padahal beliau hidup miskin. Kemudian yang keempat, siapa? Khadijah. Maryam sudah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi tidak berpoligami ketika beristri Khadijah. Menunjukkan kemuliaan yang luar biasa, sampai menurut satu riwayat Allah subhanahu wa ta'ala ini kirim salam kepada Khadijah, sehingga Jibril mengatakan aku juga kirim salam kepada Khadijah.
Dan Khadijah ini adalah wanita terbaik yang bakal menjadi penghuni surga. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah itu siapa? Di antaranya para ulama mengatakan Aisyah dan para wanita-wanita sahabiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah ini ada kemiripan dengan Sayyidina Abu Bakar, banyak menangis dan banyak menderma. Beliau tidak mampu memegang harta, sehingga beliau cepat-cepat menginfakkan di jalan Allah, persis seperti bapaknya Abu Bakar. Pernah itu kejadian ya. Aisyah ini bukan orang kaya ya. Nabi ini dengan istri yang begitu banyak bukan orang yang mampu, tapi mereka dijamin surga semuanya. Aisyah ini pernah kedatangan seorang wanita peminta dengan membawa 2 anaknya perempuan. Sehingga Aisyah ini melihat di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali ada 3 butir kurma. Kemudian ya itu sudah dikasihkan. Maka 1 dikasihkan kepada anaknya, yang 1 dikasihkan kepada anak satunya, yang 1 mau dimakan. Tapi karena anaknya ini kelaparan dan anak kecil, maka dia mau mengambil. Maka ibunya tidak mau makan kecuali diberikan kepada anak perempuannya, dua-duanya. Sehingga kurma itu dibagi menjadi 2. Melihat adegan seperti itu ya, pemandangan yang mengharukan ini, wanita ini pamit pulang. Gak lama Rasulullah masuk rumah. Aisyah cerita apa yang terjadi. Apa kata Nabi? Aujabal jannah. Orang itu dijamin surga. Wanita-wanita itu dijamin surga. Karena dia ada perhatian kepada anaknya sampai dia berkorban seperti itu. Nah, ini cerita singkat tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zu jaisul Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Begitu hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau disebut dengan muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Iya, disepakati kedua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim. Tapi dalam kitab Nailul Autar, muttafaqun alaih ini ditambah dengan Imam Ahmad bin Hanbal hafidhahullah. Seperti itu. Nah, artinya bakal datang satu pasukan yang menyerang Ka'bah. Yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Fa idza kanu bi baida'a, apabila sudah sampai di lapangan, tiba-tiba semuanya itu dibinasakan oleh Allah. Mulai dari awal sampai akhir. Nabi menyatakan seperti itu. Nanti satu saat akan ada orang yang menyerang Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan itu dulu pernah terjadi. Yaitu ketika Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian kejadian berikutnya ada, karena Nabi menyatakan seperti itu. Kejadian yang pertama dulu Nabi nggak ada, karena
lahirnya Nabi pun di tahun gajah. Begitu Nabi menerangkan bahwa besok ada tentara yang bakal menyerang Ka'bah, begitu sampai di lapangan semuanya dibinasakan. Dari awal sampai akhir. Mendengar ini, Aisyah ini memang cerdas ya. Dia mengatakan, qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Bagaimana ya Rasulullah, mereka itu kok dibinasakan semuanya? Padahal di antara mereka ada yang tidak ikut. Ada yang di pasar, ada yang tidak ada kepentingan untuk menyerang Ka'bah, tapi orang-orang di sekeliling itu. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Ada yang di pasar, ada yang... Kenapa kok sampai mereka dibinasakan? Maka Nabi mengatakan, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka tetap dibinasakan semua karena mereka ada di tempat itu, yang awal maupun yang akhir, tapi nanti dibangkitkan menurut niat masing-masing. Seperti Anda lihat ketika terjadi gempa di Petobo dulu, itu tidak semua orang jelek lah, ada orang-orang baik yang tidak ikut di situ, tapi semuanya kena. Mungkin dulu kasus Bondeli tahun 76 hampir sama, tidak semuanya jelek, ada orang-orang baik di situ. Tapi karena mereka berada di situ, semua kena. Cuman ketika mereka dibangkitkan nanti sesuai dengan niat mereka masing-masing. Karena itu Imam Nawawi memasukkan hadis ini di bab ikhlas, babun niat. Karena niat ini menentukan dalam kehidupan seseorang, menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Ikhlas ya yang kita lakukan mungkin nilainya kecil, mungkin sepele, tapi nanti akan dibesarkan oleh Allah karena keikhlasan kita. Sebaliknya mungkin amalan itu berbobot, amalan itu memang luar biasa pahalanya, tapi berangkatnya tidak ikhlas, itu nanti akan dikecilkan oleh Allah, bahkan tidak diterima, ditolak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karenanya. Karena itu yang penting, bapak-bapak ya, mbak-mbak, ini apabila kita mau melakukan satu muamalah, satu ibadah, tanamkan keikhlasan lebih dulu. Saya ini karena siapa sih? Saya ini harus karena Allah. Begitu karena Allah ada nilai pahala. Tapi begitu tidak karena Allah, berbahaya. Orang sholat misalnya, tapi bukan karena Allah, tidak ada artinya. Malah sholat itu akan menjadi petaka bagi pelakunya. Sebagaimana Allah menyatakan, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat yang mana mereka lalai dari sholat. Mereka itu yura'un, tidak ikhlas, riya, bukan karena Allah. Dan mereka enggan memberikan pertolongan kepada orang lain, itu diancam fawailun, neraka wel tempatnya. Karena itu hati-hati ya, saya, jenengan, siapa saja di antara kita mau melakukan ibadah, niatkan semata-mata karena Allah. Dan memang berat ya ikhlas ini. Karena ikhlas ini adalah satu amalan yang tidak sanggup digoda oleh setan. Minhumul mahlasin. Seperti itu. Setan pun angkat tangan. Bagi
orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas itu seperti anak kecil main bola. Buat ke sana, dibuat ke sini. Dan terbanyak masyarakat di zaman sekarang, walaupun tidak semuanya, mereka tidak ikhlas. Mereka terkena sifat munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini hadis yang kedua. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Perlu difahami bersama ya, periwayatan hadis yang paling banyak siapa? Abu Hurairah nomor 1. Nomor 2 siapa? Aisyah. Bayangkan, menunjukkan Abu Hurairah itu istilahnya dengan Nabi seperti Mimi Lamintuno. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Luar biasa Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini diberi oleh Allah kekuatan hafalan yang luar biasa. Apa yang beliau dengar langsung hafal. Karena Nabi yang mendoakan. Bagaimana hebatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah. Aisyah ini diberi umur panjang ya, sampai beliau umur agak tua. Beliau meninggal. Kata Aisyah ya, dengan tawaduknya, ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' di ambang kematiannya, apa kata Sayyidina Umar? Minta izin kepada Ibunda Aisyah. Kalau aku diizinkan untuk dikubur di dekat Nabi, silahkan aku dikubur di situ. Tapi kalau tidak diizinkan, jangan dikubur di tempat kaum muslimin. Apa kata Aisyah? Sebetulnya kuburan itu untuk aku. Tapi yang minta ini adalah Umar ibnul Khattab, manusia terbaik setelah bapakku. Tidak pantas kalau aku menolak. Silahkan. Akhirnya Sayyidina Umar dikubur di dekat Sayyidina Abu Bakar. Jadi ukurannya begini ya, Nabi di atas, kemudian di pundak ini Abu Bakar. Bawah lagi Sayyidina Umar, di kakinya, di dengkulnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi seperti susun. Dan tidak ada satu makhluk yang terbaik selain dua orang itu setelah nabinya. Tidak ada di muka bumi selain Abu Bakar dan Umar. Mereka bukan hanya menjadi penghuni surga, tapi mereka adalah pemimpin ahli surga. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Aisyah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wan niyat wa idastunfirtum fanfir. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Tapi jika kamu dipanggil untuk berjihad, fanfiru, maka keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa tidak ada hijrah lagi dari Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi Darul Islam sampai sekarang. Hijrah dari Mekah ke Madinah terjadi ketika kaum kafir berkuasa di Mekah. Mereka melancarkan berbagai siksaan, intimidasi kepada para sahabat. Harus hijrah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama ini. Dan mereka adalah manusia-manusia yang berat ujiannya, tapi mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia. Waktu Nabi ditanya, ayyun nasi asaddul bala, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi menjawab, qala al-anbiya, summa salihun, summa al-amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, yang mana mereka diusir.
kemudian orang-orang soleh, kemudian yang di bawahnya lagi. Siapa orang yang tersoleh? Adalah para sahabat Nabi. Mereka meninggalkan harta kekayaannya, bahkan dia cuma membawa nyawanya untuk menyelamatkan agamanya menuju kota Madinah. Mereka berhijrah. Kemudian Fathu Mekah sendiri ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Sesudah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin untuk mengokohkan agamanya serta menjadikan Baitullah sebagai tempat kedamaian. Karena itu ketika Nabi mengadakan invasi dari kota Madinah ke Mekah, menggalang kekuatan yang tidak mungkin orang-orang kafir bisa bertahan di situ. Mereka malah sudah ditapel kuda. Nabi dengan tentara sekitar 100.000 lebih. Nabi hanya naiki kuda, naiki onta koswa sambil menundukkan kepalanya di leher ontanya, menunjukkan ketawaduannya Rasulullah. Begitu sampai Nabi memegang tongkat, di situ penuh dengan berhala-berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Manata, ada Hubal. Maka Nabi meletakkan tongkat ini sambil mengatakan, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, bakal lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu bakal lenyap. Itu patung-patung besar itu meledak, Pak. Hancur berantakan rata dengan tanah. Sehingga Mekah itu bersih kembali. Dan di situ kemuliaan kota Mekah tak tertandingi sampai sekarang. Bahkan Anda sholat di Mekah 2 rakaat saja, berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Ketimbang Anda sholat di Umar bin Khattab sini. 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah berapa? 1.000. Luar biasa. Kemudian hijrah di sini itu ada 2 arti ya. Di sini disebutkan oleh para ulama. Pertama, orang kafir yang masuk Islam tapi mereka selalu mendapat gangguan di tengah-tengah kaumnya. Otomatis kondisi seperti itu ya diperintahkan untuk berhijrah karena sudah tidak ada kebebasan. Sholat tidak boleh, ini tidak boleh, itu harus hijrah demi menyelamatkan agamanya dan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hijrah dari Makkah ke Madinah karena penduduk Madinah sudah beragama Islam. Tapi sayang, mereka ini terlalu sedikit dan masih lemah ya. Bagi mereka yang sudah masuk Islam di Mekah harus berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena tidak mampu. Tokoh-tokoh kafir, kekuatan-kekuatan dari orang-orang Quraisy yang punya power, ini berapa banyak dari para sahabat yang dibunuhi oleh mereka. Maka wajib untuk berhijrah menuju kota Madinah. Nah, ada satu nasihat penting ya. Mungkin ini agak sedikit menyelisihi dari keterangan ini, tapi ketika Nabi sampai di kota Madinah, beliau langsung berpesan kepada penduduk Madinah. Apa pesan beliau? Adalah pesan religius, pesan keagamaan. Pesan itu berbunyi, Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilu arham, wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Itu ketika Nabi dengan para sahabatnya berhijrah dari kota Mekah ke Madinah.
Dia mengatakan, tebarkanlah salam, berikan makan kepada orang-orang miskin, sambung silaturahmi, dan sholatlah di kala malam. Engkau akan masuk surga dengan selamat tanpa ada hambatan. Tadkhulu jannata bisalam. Kalau lihat keterangan ini, Nabi tidak menyuruh, ayo siapkan golok misalnya. Tapi Nabi mengatakan, afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam. Artinya jangan menjadi biang kerok di masyarakat. Tapi kita dianjurkan untuk menebarkan salam. Dan sampai sekarang, salam itu harus kita tebarkan. Kalau kita datang ke desa, apa saja, ke tempat terpencil, sampaikan salam. Ini kadang-kadang, tidak pengajian, tidak ngekei salam. Tidak, bukan itu. Kalau perlu ke pasar, assalamualaikum, salam. Tebarkan kedamaian. Ini isinya doa. Orang kadang-kadang mentertawakan kita, nggak apa-apa, biasa. Malah yang aneh, ada orang nggak ngerti, kita mengucapkan salam, jawabannya, monggo, assalamualaikum, monggo. Assalamualaikum, enggak. Assalamualaikum. Oh, enggak, bagus. Paham. Tapi ada orang yang tahu, yang ngerti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, tapi kan jarang ya. Antum lihat ya, orang-orang goes yang sekarang lagi ngetren, mana yang memberi salam? Mungkin kelompoknya Abu Muhammad saja. Sedikit. Yang kita ikut di situ, ya otomatis kita memberi salam. Bahkan kalau ada tanjakan, udah. Kalau ada tanjakan, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada penurunan, subhanallah, subhanallah. Semua itu sesuai dengan aturan agama. Jadi ada makna kita goes, kita berolahraga, itu ada nilai pahala di situ. Seperti itu. Bahkan kalau kita melewati kuburan, ya, coba diperlahan ya, untuk tambah buanter ya. Diperlahan ucapkan salam. Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua di situ wa'imut ta'am. Begitu sampai di kota Madinah, Nabi menganjurkan agar memberi makan. Seperti kejadian di pandemi sekarang ini, Masya Allah ya. Sedekah jemuran ini menjamur di mana-mana. Iya, di dekat Al-Huda, di Jalan Kiai Ilyas, di beberapa tempat, Masya Allah. Saya nggak tahu, ada di satu tempat kok gemeruduk, saya pikir ada kecelakaan. Ternyata mereka berebut sedekah jemuran. Masya Allah. Mereka mungkin kelaparan, mereka mungkin ada yang nggak kerja sudah. Tapi ini wa'imut ta'am, dianjurkan memberi makan. Tapi ya itu tadi, harus syaratnya ikhlas. Sebagaimana Allah menyatakan, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan makan kepada mereka itu semata-mata karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari yang bersangkutan. Dan kami tidak mengucapkan terima kasih. Imbalan, sampai enggak. Silahkan saja. Yang penting kita memberi makan. Dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, ketika sampai di kota Madinah, wasilu arham. Kita merapatkan barisan, mengokohkan ukhuwah, terutama terkait dengan yang masih ada hubungan darah. Kita dianjurkan untuk melestarikan silaturahmi. Ini coba, ini mbak-mbak, bapak-bapak dan hadirin ya, kadang-kadang di rumah tangga kita ini kan ada gesekan. Di situ ada adik kita, kakak kita mungkin, ada bule, ada pakle, yang kadang-kadang kita harus berlapang dada, karena tidak semua mengerti. Terutama mereka memutuskan hubungan silaturahmi ini gara-gara warisan. Tidak ada lagi sudah.
Kalau gara-gara yang lain mungkin masih bisa ditolerir. Begitu warisan, seperti yang barusan ini saya didatangi oleh seseorang. Kasihan ya mereka ini, karena tidak ngerti agama. Ustadz, saya ini didatangi oleh saudara-saudara saya. Saudara saya ini 3 perempuan. Dan kami 3 laki-laki. Semua yang pertama, kedua, ketiga perempuan. Dan Allah beri rezeki sangat banyak kepada 3 wanita. Kata anak ini, oh ya, terus apa kok cerita seperti itu? Ternyata dia minta supaya dibagi warisannya secara rata. Semua dijual harus didum secara rata. Bener enggak ini, Pak? Salah. Wanita tetap mendapat separuh bagian. Laki-laki mendapat 1 bagian. Kalau laki-laki tidak bekerja, dia akan berdosa. Kenapa? Karena dia punya kewajiban terhadap keluarga. Tapi sebaliknya kalau wanita ini enggak. Memang kewajibannya ada sedikit beda. Karena itu pembagiannya pun beda. Kan repot di zaman sekarang. Oh, supaya adil wis didum roto ae. Enggak bener. Itu pelecehan agama. Dan merupakan dosa yang cukup besar. Itu di mana-mana loh, Pak. Ayo ditumpuk doa wis. Ojo anu saken iki. Adikmu sik cilik wedok iki, saken. Kan ngawur. Kalau kita ini ya mau memberikan sebagian dari harta warisan kepada adik kita perempuan, pertama harus dibagi sesuai dengan syariat. Setelah itu terserah. Oh, iki saken iki sing durung duwe omah misalnya, atau mungkin kondisi ekonominya terpuruk, saya perlu kayak iki kabeh wis apa. Enggak masalah, tapi pembagian syariat harus didahulukan. Nah, kemudian yang terakhir, wasilu arham wa shallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Ini ketika Nabi hijrah ya. Karena kita berbicara masalah hijrah di sini. Maka Nabi menekankan kepada penduduk Madinah khususnya untuk istiqomah melakukan sholat malam. Karena sholat malam ini sholat yang paling istimewa, sudah. Sholat yang nggak ada duanya dari semua sholat-sholat sunnah. Mungkin antum sudah paham ya hadisnya, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Seutama-utama puasa setelah Ramadan yaitu puasa Muharram. Tapi seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Dan salat malam itu merupakan pedang jenawi paling ampuh untuk mengatasi beragam problem dalam hidup ini. Kalau Anda mengeluh, pantas karena Anda manusia. Tapi jangan mengeluh kepada manusia, mengeluh kepada Rabbul Alamin. Ya Allah, kok begini saya, kok begini. Minta kepada Allah. Jangan Anda putus asa. Karena bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Kadang ada seorang istri mengeluh tentang suaminya. Bagaimana Ustaz, saya ini kurang taat apa sama suami saya. Ternyata dia berbuat seperti ini, Coba mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada manusia tidak ada artinya. Cuma kalau sekedar untuk sharing, oke dah. Tapi mengeluh harus kepada Rabbul Alamin. Wa izza wastihna'uhu 'anil nas. Menggantungkan hidup ini hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia ini podo keseli, podo lemah. Jadi saya teringat ada satu riwayat ya. Ini sedikit cerita. Ada seorang menghadapi problem ini mungkin ya berat ya. Namanya manusia ini kadang ujiannya sudah notok, memuncak. Dia merasa tidak kuat bebannya.
mungkin terlilit hutang, mungkin yang lain. Orang ini datang kepada seorang ulama. Dia mengatakan kepada orang-orang ini, mana orang kaya yang dermawan? Oh, itu ditunjukkan, itu rumahnya tingkat, itu orang kaya dermawan. Dia sudah mikir, mungkin dia ada masukan apa dan lain sebagainya. Datang dia. Begitu dia mengetuk pintu, ternyata yang keluar istrinya. Dia tanya, mana bapak? Oh, bapak di masjid, katanya. Padahal bukan waktu untuk salat. Dia juga tidak mikir. Pokoknya sedang berangkat. Ternyata begitu di masjid kosong, kecuali ada orang kaya itu. Orang itu berdoa, menangis. Dia berpikir ini sugih kayak gini. Ternyata dia harus meminta. Dia bermasalah, tidak mampu dengan kekayaannya. Dia minta kepada Allah. Apalagi saya yang kiri kayak gini. Lebih pantas langsung dia berbalik arah. Akhirnya dia meminta kepada Allah. Dan yang paling utama, meminta kepada Allah itu di kala malam ketika melakukan sholat tahajud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Satu hadis lagi. Satu hadis lagi. Hadis yang keempat ya. Coba hadis yang keempat. Kami singkat saja. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi fi khaswah. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang mengatakan, kami ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Lalu beliau bersabda, "Inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasuhumul marad." Wa fi riwayatin illa sarikukum fil ajr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Sungguh di Medina ini ada beberapa orang yang kamu tidak berjalan di satu lembah, melintasi satu gunung atau apa saja, melainkan mereka akan selalu bersama. Namun mereka terhalang oleh sakit. Dalam riwayat lain, melainkan mereka akan bersama-sama tetap akan mendapatkan pahala. Paham ya? Jadi Nabi ketika di satu peperangan, ada yang mengatakan perang Tabuk itu Nabi tiba-tiba bersabda, di Madinah sana ada orang-orang yang pahalanya sama seperti kamu. Kamu tidak melewati satu lembah atau satu tempat, kamu dapat pahala. Mereka yang di Madinah pun dapat pahala. Kenapa? Karena mereka itu terhalang oleh dua, al-marad, karena sakit memang. Karena sakit dia tidak bisa sakit. Tapi niatnya kuat, ini sudah terjadi. Subhanallah. Kita pun seperti itu ya, dalam kehidupan ini kita sudah niat pokoknya gini, ternyata di luar dugaan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Niat kita sudah tertulis. Karena itu usahakan niat kita selalu baik dalam hidup ini. Walaupun mungkin kita masih belum mengerjakan, tapi niat sudah ada, cuman terhalang oleh sesuatu. Satu contoh misalnya, saya ini kepingin ngekei orang itu karena kakinya buntung. Dia sudah bawa uang seakan ini, mungkin dia bisa beli untuk makan 1 bulan. Dia sudah bawa uang, ternyata tidak ada orangnya. Entah kemana, entah orang itu dibawa kemana, pokoknya tidak ada. Besoknya seperti nanti wong iki sing biasa duduk di sini. Niat ini kita sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Insyaallah
Kita lanjut nanti hadis kitab Riyadhus Shalihin di 2 minggu ke depan. Adapun nanti Ahad, hari Ahad ya, kayak biasanya Ahad malam Senin kita kaji tafsir Al-Quran, masih di surah Al-Baqarah. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh mbak-mbak, bapak-bapak dan hadirin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi diterangkan oleh Ustaz bahwa pada waktu Kanjeng Nabi di Mekah dengan doa waktu zahab wajatul fasilitas dan maka keadaan menjadi baik karena hancurnya Berhala-berhala. Ya, berkaitan dengan keadaan sekarang, itu bagaimana dengan doa itu kalau diterapkan? Soalnya ada seseorang yang mengatakan itu aja dianukan, insya Allah nanti Allah akan memberi jalan. Itu bagaimana? Iya, Kak. Nah, itu kalau diterapkan iya, tapi sekarang anunya berbeda itu. Kondisi dan keadaan berbeda. Sebetulnya itu bisa diterapkan. Ya mohon maaf, di sini kan ada wisata-wisata religi yang penuh dengan kesyirikan. Wallahu a'lam, apa bisa ya diterapkan itu? Di situ kan ada kuburan-kuburan yang diagungkan, tempat-tempat yang dianggap keramat. Kemudian dengan doa itu, iya mungkin bisa. Tapi yang berbicara ini adalah pemimpin, karena di situ yang mengucapkan kalimat itu adalah Rasulullah. Padahal di situ ada sahabat-sahabat besar. Dan setelah kejadian itu ya, tidak ada sahabat-sahabat datang kepada kuburan yang disembah misalnya, ja'al haq wa zahaqal, tidak ada. Maka kembali lagi yang berhak mengucapkan kalimat ini mungkin pemimpin. Terutama pemimpin muslim ya, pemimpin yang Islam dia, dan tahu, bukan dipelihara. Kalau di zaman sekarang kan dipelihara tempat-tempat seperti itu. Tempat-tempat wisata ini kan ada income di situ, akhirnya mereka membiarkan, bahkan dijadikan wisata untuk mendapatkan harta. Seperti yang kami ceritakan di mana, di Tuban. Bukan hanya di Tuban, di Perajekan sini ya ada. Itu kan berhala, sama dengan berhala-berhala. Maka sulit kami menjawab itu. Ya apa itu? Tapi yang jelas ini pemimpin yang berbicara. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Atau mungkin diartikan lain boleh ya, secara umum. Apabila datang kebenaran, maka kebatilan itu akan lenyap. Seperti ketika Nabi datang ke Mekah, waktu Fathu Mekah itu sampai sekarang kebatilan tidak ada. Sampai detik ini tidak ada orang yang melakukan syirik. Misalnya ada biasanya dari luar, toko India, dari Indonesia. Ya tidak semua, cuman ada orang-orang yang tidak ngerti. Kadang mereka dengan kebodohannya mengatakan, tidak perlu jamaah di Masjidil Haram, sebab itu Wahabi. Coba bayang, bodoh. Akhirnya mereka sholat di maktab. Sekarang kan banyak kejahilan-kejahilan, seperti dibulinya Islam sehingga Islam akan dihancurkan. Kalau doa itu bagaimana? Karena keadaannya masa sekarang loh, iya, tidak apa-apa ya, kita niatkan untuk supaya kebatilan itu lenyap, tidak apa-apa saya kira doa ini. Cuman asbabun nuzul doa ini Nabi waktu itu sambil menyentuhkan tongkatnya ke berhala-berhala, langsung hancur waktu itu.
Di zaman sekarang saya kira tidak apa-apa. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Tidak apa-apa. Itu biasanya harus diberi nasihat lebih dulu. Setelah itu baru kita mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil. Sebab kalau tidak diberi nasihat dulu, tidak aruh, dikira itu satu kebaikan sama mereka. Dan repot memang ya, kita perlu sosialisasi aslinya. Dengan kondisi sekarang ini banyak Islamfobia ya. Apa ya? Islam yang benci kepada Islam sendiri. Di zaman ini. Ruwet zaman sekarang ini. Iya. Dan mereka kadang-kadang benci kepada kita, ini benci dari mana? Heran sampean, apa? Islam itu kan penuh dengan kedamaian. Kok ada sih teroris, kok ada Wahabi, gaya mereka, gaya PKI seperti itu. Mana teroris apa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah Karim, kita harus berusaha memang untuk menegakkan yang hak. Seperti itu saya kira. Assalamualaikum Ustaz, Ya. Ada seorang istri yang kalau mau kajian kayak gini sama suaminya nggak boleh karena suaminya nggak sepaham. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain, misalnya kerja atau apa itu nggak apa-apa. Terus si istri melanggar Ustaz, ikut kajian setelah jam diam, itu kira-kira hukumnya seperti apa? Apa saat, apa harus jam-jam? Karena kalau di rumah nggak ada fasilitas dia mau mengaji, belajar, nggak ada fasilitas belajar. Naam ya, bagaimanapun ya kita harus memang taat sama suami. Tapi itu perlu ada pendekatan lagi. Karena suami itu tidak mengerti. Loh enggak mas, iki kajian itu yang disampaikan qala Allah, qala Rasul. Itu agama yang murni. Bukan cerita-cerita fiktif, bukan wali majdub, bukan itu. Tapi yang diceritakan ya Al-Quran, sunnah Nabi, praktek dari para sahabat. Seperti itu. Ya memang pelan-pelan dah. Sekali, dua kali, saya kira. Kemudian tunjukkan buku-buku yang bermanfaat seperti Tazkiyatun Nufus. Ini loh yang dikaji. Ini loh untuk membersihkan hati supaya istri lebih taat sama suami. Gitu kan? Ya, kok bodoh sekali ya, suami model apa itu ya? Saya tidak tahu ini. Ada suami seperti itu. Suami cap orong-orong ini, lek rokok. Repot kalau sudah seperti itu. Memang di situ ada beberapa anjuran dari Allah ya. Pertama itu hudil afwa, berikan maaf. Kita masih toleransi lah, mungkin orang itu tidak ngerti. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi. Anjurkan dia melakukan kebaikan, tunjukkan ini. Kalau sudah tidak mau, arid anil jahilin, sudah berpaling dari orang-orang seperti itu. Saya kira tidak masalah. Nah, selama artinya kalau seandainya ya mohon maaf sampai si suami ini tahu ada resiko apa? Ya marah aja tidak apa-apa ya. Sebetulnya ya repot ya kalau sudah seperti itu. Tapi yang jelas bahwa suami ini harus disadarkan, ditunjukkan. Ada ya suami-suami model seperti itu, ada ya. Kok banyak? Saya kira tidak banyak lah.
Ya memang repot sudah kalau seperti itu. Mungkin sesekali kita bisa apa namanya, bisa tidak pamit ya. Enggak apa-apa saya kira, tapi jangan terus-terusan. Seperti di zaman Nabi ketika adiknya Sayyidina Umar membaca Al-Quran kan singit-singitan itu. Seperti itu. Padahal Sayyidina Umar marah waktu itu, tapi dia siap apapun yang terjadi. Itu enggak pakai pamit itu. Kalau lihat seperti itu ya pokoknya bisa mengetahui dengan kita bisa membaca situasi selama tidak berpengaruh apa-apa kepada suami, saya kira tidak masalah ya untuk menambah keilmuan. Tapi otomatis ya jangan sering-sering. Ya mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seseorang percaya kepada ya seperti jimat atau terus orangnya itu mau sholat gitu, atau masih ada harapan untuk ziarah dulu? Lihat ya, begini, kita tidak boleh memvonis orang itu, oh syirik masuk neraka. Mungkin orang itu tidak ngerti Mas ya, bahwa kecuali kalau hujah ini sudah tegak. Artinya apa? Dia tahu bahwa jimat model seperti itu yang dikatakan oleh Nabi, man allaqa faqad asyraku, menggantungkan jimat ini, maka dia telah syirik kepada Allah. Kalau sudah tahu, ya jelas. Tapi kalau mereka itu masih meraba-raba, tidak ngerti, itu kok kiai masalahnya. Ya, itu kan kadang-kadang masih remeng-remeng. Dia tetap berdosa karena tidak mau menimba ilmu agama. Begitu dia menimba ilmu, tahu bahwa ini ternyata haram hukumnya. Ya harus wajib ditinggalkan. Saya sudah sampaikan berkali-kali juga saya, tapi tiba-tiba ada beberapa bulan kalau nggak ada saya, masih kemana ini? Masih kemana kan? Jadi apa masih ada harapan untuk masuk surga gitu? Kalau sholat ya sholat gitu kan? Ya ada harapan karena dia belum mati kan. Kalau kalau mati dalam posisi seperti itu, ya mungkin sudah bahwa dia. Nah, insya Allah ada yang mengatakan siapa yang mengatakan Allah itu satu dan Muhammad adalah utusan Allah kan masih ada harapan masuk surga. Iya. Gitu, itu ya sholat tapi lah iya dia sholat tapi meyakini ada kekuatan di samping Allah. Terus bagaimana? Ya batal sih. Apa amalnya itu bisa batal, tapi orang itu kan belum mati masalahnya. Yang parah itu kalau mati dalam posisi seperti itu. Ya coba dinasehati lagi. Kalau tidak mempan lewat kami, misalnya lewat sampean, lewat yang lain, lewat orang itu, lewat siapa yang bisa dipercaya, yang mereka ngerti agama, mendekati supaya, atau adu argumentasi. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Karena perjalanan ini masih belum jelas. Artinya perjalanan ini bisa orang itu ngerti nanti bertobat, atau mungkin hujah ini sudah ditegakkan tapi dia tetap seperti itu sampai mati. Nah ini baru tidak masuk surga, betul. Iya, kalau mati ya, mati dalam kalau belum tobat. Bagaimana masuk surga? Hujah sudah ditegakkan. Bagaimana? Saya sudah sampaikan. Coba kan gini kan, kadang lewat kita belum bisa. Mungkin ada orang yang dipercayai oleh orang ini lewat itu. Tapi sering itu kalau nyampaikan sama orang ya nggak percaya, terbanyak dan ini. Tapi kalau kadang kena sakit agak parah, usaha sih kemana gitu. Kalau aku sembuh ya enggak kan, percaya hal mengenai. Oh ya wong pelin-pelan ya, enggak karuan. Kok bisa? Kan nggak percaya hal kayak gini. Dulu pernah ya belum ketemu saya, pernah imamnya sebentar kan. Saya sampaikan takut deh. Saya akan menang dosa lagi mau takut. Tapi kalau hal yang kena musibah sakit agak lama, berapa nasi kok mana gitu? Enggak, coba dianukan. Oh gayo apa? Iki duduk menyembuhkan, bukan itu. Bilang. Ya pelan-pelan. Dia harus diyakinkan dan sampean harus punya dalil, keterangan. Karena supaya mantap. ada kesempatan untuk pakar
Oh jangan ngono kasar ya Pak. Kadang-kadang mereka yang penting kan nggak tahu harus gitu. memang perlu ada apa ya istilahnya pendekatan, dan mereka ini mungkin tidak ngerti, kita tidak tahu atau masih ragu, koyok iya koyok enggak. Coba diyakinkan dulu pelan-pelan, dan kewajiban yang sampean sudah cukup sudah. Kalau memang bisa ketok tular lewat orang lain, tidak apa-apa. Seperti gini sudah tidak jauh-jauh. Saya masih teringat anak saya ini kecil masihan waktu itu disuruh nyanyi itu nggak karpe dewe, ditunjukkan bukan itu, dia mengatakan bangsatku, bukan bangsaku. Enggak, jari guru ini bangsatku ya. Kan sulit seperti itu. Akhirnya tak panggil gurunya perempuan. Coba ini tidak percaya ini Bu. Saya bilang guru TK waktu itu. Apa? Bukan bangsatku, Dek. Ya, Dek. Bangsaku. Langsung dia percaya. Langsung. Karena dia tahu iki luwih pinter iki timbang iki bapake. Karena dia yang mengajarkan nyanyi pada waktu itu seperti itu. Itu sama saya gopo, aduh kok muni bangsatku. Iya. Tapi begitu gurunya yang berbicara lain. Sama dengan kita kadang-kadang beritahu anak kita kadang-kadang kesulitan. Gurunya didatangkan. Langsung percaya. Oh, ini guruku ya. Padahal guru ini pinteran bapak, tapi ya, karena gurunya yang berbicara lain ceritanya. Seperti itu saya kira. Ada lagi mungkin satu lagi? Ada, Ustaz. Ya. Ustaz, saya tanya karena kepo sama surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Kok tidak ada kata-kata ikhlas sama Al-Fatihah sama sekali ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kan ada hadis sesungguhnya apa itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia ingatkan. Nah ini ada teman tanya, selamatan bayi apa penyebabkan itu, tapi niatnya bukan karena tasabuh ke orang kafir, bukan, niatnya untuk rasa syukur, terus supaya dikasih apa anak yang soleh gitu. Apa diterima nggak Ustaz? Gitu. Sampun warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi pertama apa? Oh, surat Al-Fatihah kok tidak ada keikhlasannya. Apa? Surat Al-Fatihah kok tidak ada kata-kata Al-Fatihahnya, surat Al-Ikhlas kok tidak ada kata-kata ikhlasnya. Kalau Al-Baqarah kan ada semua di dalamnya. Apa? Kalau surat Al-Fatihah tidak ada? Tidak ada kata-kata Al-Fatihahnya. Kalau surat Al-Ikhlas kan juga gitu, tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya. Nah, begini ya, bukan itu ukurannya. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat pembuka. Pembuka itu Al-Fatihah. Pembuka. Bahkan menentukan sekali. La sholata liman lam yakra' bi Fatihatil kitab. Dalam hadis ada, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi bukan di dalam Al-Quran. Hadis yang menerangkan. Bengung Pak. Halo, tes. Ya. Seperti itu. Kemudian di surat Al-Ikhlas kok tidak ada kalimat ikhlas di situ? Tidak ya. Di situ ada kalimat tauhid. Tauhid ini artinya mengikhlaskan ibadah semata karena Allah. Itu namanya ikhlas. Seperti ini ayat Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ada. Cuman dikaitkan dengan ayat yang lain. Walaupun di situ tidak tertera ada kalimat ikhlas. Tapi yang dimaksud adalah menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karenanya. Begitu. Jadi, oh itu Al-Fatihah, nanti tulisannya apa? Enggak. Itu membuka. Sama dengan surat Al-Ikhlas. Walaupun tidak ada kalimat Al-Ikhlas di situ, tapi yang dimaksud adalah menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karenanya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah apa tadi?
7 bulanan. Oh, 7 bulanan dah. Kemudian kenapa? Hukumnya dah. Iya, cuman salah ini ya. Niatnya benar, tapi tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal persyaratan amal itu diterima harus memenuhi 2 persyaratan. Pertama ikhlas, yang kedua bittiba'i Rasulillah SAW. Ikhlas dia memang ketika mensyukuri nikmat, tapi tata caranya salah. Salahnya di mana? Dia melakukan 7 bulanan tingkepan atau yang sejenis dengan itu. Mana dalilnya, mana keterangannya? Ini yang salah. Akhirnya tidak diterima, tidak mungkin diterima. Harusnya bagaimana? Harus melakukan akikoh. Karena akikoh ini jelas ada keterangan dari agama. Akor Rasulullah anil Hasan wal Husain yaumas sabi. Seperti itu. Nah, cukup saya kira. Ya, adalah kita cukup. Insyaallah nanti kita sambung hari Ahad ya, hari Ahad malam Senin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.